ada di rumah nih ya, yang udah menunggu pertanyaan yang dijawab sama guru-guru kita. Yuk langsung aja yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Rehan tolong bantuannya untuk kita baca pertanyaan yang udah masuk di sosial media Islam itu indah. Karena ini cara supaya jamaah bisa berinteraksi dengan kita di sini. Nah silahkan nih, ada 2 pertanyaan yang masuk, silahkan dibacakan. Baik, bismillah. Instagram dari Kusumardina. Assalamualaikum Ustadz. Mantan suami saya selalu nuduh saya selingkuh, padahal saya tidak pernah melakukannya. Setelah ditelusuri, ternyata dia punya jin untuk jaga diri. Apa jin tersebut yang membisiki suami saya kalau saya melakukan apa yang tidak pernah saya lakukan? Sampai akhirnya saya memilih pisah karena tidak tahan dituduh tanpa bukti. Dan dia tidak mau melepaskan jinnya dengan alasan untuk jaga diri. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersekutu dengan jin itu memang ada di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Ya, tentang bagaimana pada saat itu ada orang-orang yang bersekutu dengan jin. Kemudian tujuan utamanya memang itu adalah memisahkan antara bainal mar'i wa zauji, dengan seseorang dengan pasangannya. Maka subhanallah, jikalau ada orang yang bersekutu dengan jin, memang benar adanya ada orang seperti itu. Namun setelah terjadi satu prasangka dari suami ibu terhadap ibu, jangan sampai ibu juga berprasangka kepadanya. Artinya jangan sampai ibu kalau tidak ada juga bukti, jangan juga nuduh kalau dia pakai jin ya. Jadi jangan saling menuduh pada akhirnya. Kalaupun sudah terjadi perpisahan, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Tapi alangkah baiknya jikalau baru mau berpisah, lebih baik ditabayunkan, kemudian menjadi suatu pelajaran berharga untuk keduanya. Yang jelas bersekutu dengan jin adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kita, termasuk daripada kesyirikan. Kalau mau untuk jaga diri mah banyak banget. Seandainya bisa pakai jin, Rasulullah itu pakai jin. Seandainya boleh orang pakai jin, maka dulu orang pakai jin untuk berperang para sahabat, tapi tidak ada yang pakai jin ya. Mereka cuma pakai bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jawabannya Ustadz. Masih Ini ada Ustadz, enggak? ada pertanyaan kedua. Masih ada, masih ada. Masih ada. Oh, siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau Waalaikumsalam prasangka kita itu terbukti, apakah tetap jadi dosa apa tidak? Prasangka terbukti apakah tetap jadi dosa atau tidak? Boleh orang berprasangka karena kita mempunyai akal gitu ya. Tapi yang ditanamkan adalah harusnya praduga tak bersalah. Orang berprasangka, prasangkanya itu jangan langsung nyalahin gitu loh, Rehan. Jadi jangan langsung nyalahin. Cuman diperingatkan ketika engkau berprasangka pasti akan diikuti dengan memata-matai kemudian bergibah. Kalau sekedar prasangka langsung beristighfar, maka tidak keluar dari mulutnya, tidak disampaikan kepada orang lain, insya Allah masih aman dia. Kalau itulah hebatnya agama kita dan saking cintanya Allah kepada hambanya, saking baiknya Allah kepada kita. Kalau kita niat buruk itu kan tidak dicatat. Kalau kita niat baik udah dicatat gitu kan. Sama dengan prasangka. Seandainya itu masih di dalam hati kita, insya Allah masih masih dimaafkan. Tapi jangan keseringan karena yang tersiksa adalah kita sendiri. Sering berprasangka. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Selalu saja mencari-cari kesalahan orang lain tanpa menyadari kesalahannya sendiri. Harus berprasangka baik aja Ustadz. Berprasangka baik aja karena masing-masing kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah,